Izin duduk. Pada zaman dahulu kala. Enggak, gue bukan tipe kayak gitu. Gue yang lebih agak serius sih. Jadi gini, sebenarnya menceritakan tentang hubungan manusia itu nggak akan jauh dari namanya tuh buku Homo Sapiens yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Dia bilang kalau peradaban manusia itu dari dulu sampai sekarang disatukan oleh sebuah fiksi, disatukan oleh sebuah narasi, disatukan oleh sebuah cerita yang dari mana cerita-cerita itu mengumpulkan kita untuk bisa satu tujuan, satu kepentingan, dan sampai sekarang kita bisa hidup karena ya fiksi itu, cerita itu, kita disatukan oleh sebuah cerita. Dan sekarang hari ini, human telah memfasilitasi dari di macam era teknologi ini, sebenarnya kita udah ada di era polarisasi, kalau kata Bung Ferry. Kalau kata Bung Ferry. Era polarisasi ini kita udah sibuk sama masing-masing era teknologi gitu loh. Tapi ternyata humans masih menyediakan sebuah fasilitas yang sebenarnya jarang kayak gini. Jarang kita untuk bisa mendengarkan cerita orang lain. Karena sebenarnya cerita itu mahal. Oke, mungkin aku ingin masuk ke COVID. COVID banyak orang yang bilang kalau ternyata banyak yang menjadi tahun pencapaian di saat COVID. Tapi bagi aku enggak. COVID itu menjadi tahun kesedihan. Tahun yang paling murung bagi aku. Tahun kegagalan aku. Jadi dulu aku pas SMA tuh punya kesempatan untuk dapat SNMPTN. Tapi ternyata restu orang tua dan restu abang-abang itu nggak setuju. Aku disuruh ke Saintek, padahal aku sosum. Ya wes, akhirnya aku nggak daftar SNMPTN. Dan akhirnya aku memaksakan untuk kuliah yang tidak sesuai dengan pilihan aku. Aku kuliah di IT, dan aku memaksakan itu sampai semester 2, ternyata kelihatannya nggak cocok. Dan aku adalah orang yang sangat membutuhkan pengakuan. Dari aku tidak dapat PTN, aku mencobakan hal baru, mencobakan hal bisnis. Aku mencoba bisnis apapun. Dari bisnis kolam ikan yang ternyata akhirnya meledak kolamnya. Lalu juga aku pernah bisnis keripik yang aku jual dari warung ke warung, nitip jual, tapi ternyata banyak yang bohongin aku. Lalu aku juga akhirnya menemukan sebuah seminar, seminar pertanian gitu loh. Dan aku ikut, aku juga terjun ke dunia ekspor. Aku sampai bolak-balik ke Semarang, Tasikmalaya, Subang, Sumedang untuk nyari supplier. Tapi akhirnya ya gitu-gitu aja. Aku sampai sekarang ya gini-gini aja. Dan akhirnya sampai aku bertemu ke bisnis pertanian, pertanian talas, dan aku bertemu seseorang yang baru aku tahu. Namanya Taufik, Pak Taufik. Umurnya sekitar 50-an tahun. Dan aku percayakan ke dia, katanya nyari 70 juta untuk investasi talas dan akan diekspor ke Jepang. Wah, keren banget nih kayaknya untuk bagi anak muda ke bisnis ekspor. Aku coba, 70 juta aku bingung. Tiap hari aku nyari investor, investor, dan investor, padahal aku nggak tahu potensi bisnisnya itu jelas atau enggak. Tapi aku tetap jalani itu. Dan akhirnya aku berdua sama teman aku, namanya Majid. Akhirnya 35 juta aku presentasi ke nyokap. Lalu 35 jutanya lagi aku bingung mau kemana. Dan aku akhirnya ada teman aku namanya Rifan. Nah, Rifan ini punya potensi juga dalam dunia bisnis. Dan aku pitching dia, aku negosiasi ke dia. Dan ternyata akhirnya dapat dari Rifan itu. Harusnya jadi intinya, aku 35 juta dan Majid 35 juta tapi duitnya Rifan. Paham gak sampai sini? Jadi harusnya aku 35, sahamnya 50%, 50%. Dan ternyata ya bisnisnya gagal. Taufik ini orangnya kabur, entah kemana. Aku cuma punya alamat di Parung dan aku ke alamat itu ternyata kontrakan dan dia orangnya problematik. Wah, aku bingung, aku gak ngerti hukum. Sampai pada akhirnya di saat itu juga, aku juga lagi LDRan sama cewek aku. Nah, cewek aku ini diterima di PTN di Bali. Dan tapi ternyata akhirnya ya udah, karena gaya hidup yang berbeda, akhirnya usai. Lalu juga aku juga punya kisah tentang kontrakan nyokap. Nah, kontrakan nyokap ini aku sering emang nagih-nagihin orang setiap bulannya. Dan pada saat itu ya aku nagihin dan dia udah telat 2 bulan, tapi tidak ada respon dari dia. Akhirnya aku samperin. Pas aku samperin, ternyata orangnya ada di dalam, tapi nggak membuka pintu. Ya udah, aku ancam lewat WhatsApp untuk bisa menjalani proses hukum.
Tapi ternyata dia malah ngancam aku dibunuh. Bisa tolong setelkan tidak voice-nya? Seorang. Kamu lihat ini nanti ini yang kesputus layar kaman. Gua minum kopi sampai pagi, gua tunggu lu. Ya, kurang lebih seperti itu cuplikannya. Dan akhirnya aku nggak ngerti proses hukum. Aku pada malam itu jam 12 malam pagi-pagi, aku ke Polsek ditolak. Aku ke Polres ditolak. Aku nggak tahu itu karena itu pasal apa, aku nggak tahu. Dan pada akhirnya kakak aku, dia di Bangka, akhirnya datang karena dia ngerti hukum, dia datang ke aku. Dan dia ngebantuin aku untuk bisa membuat laporan UU ITE itu. Dan akhirnya proses sampai sekarang, tapi aku nggak tahu sampai sekarang karena harusnya udah diproses pengadilan. Ya intinya itu, banyak hal dalam hidup kita, kita mempunyai masalah-masalah. Kita nggak pernah bisa dipisahkan dari sebuah derita dalam hidup. Karena sebenarnya aku percaya, ketika aku lahir di dunia ini, itu adalah sebuah masalah. Ketika aku dilahirkan di dunia, aku adalah sebuah masalah. Tapi Tuhan tahu, lo tuh bisa sebenarnya nyelesain masalah ini, makanya aku dilahirkan. Karena semua kita yang ada di dunia ini adalah pemenang dari lomba renang itu. Ya kan? Jadi seharusnya ketika kalian mendapatkan masalah, harusnya kalian jangan menyerah. Kalian mempunyai solusi-solusi yang lain. Kalian mempunyai jalan-jalan yang lain. Kalian mempunyai segala konklusi-konklusi yang lain dari problematik-problematik yang ada. Jadi jangan menyerah, oke? Dan mungkin aku juga pengen ngutip ini ya. Aristoteles itu, filsuf Yunani, dia bilang, kalau kita manusia ini adalah zon politikon. Artinya, kita makhluk yang saling bergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Tapi perlu diingat, zon politikon itu ada kata politik. Dan stigma politik itu kan artinya kadang, pasti teman-teman familiar. Tidak ada yang abadi dalam politik. Yang abadi hanyalah kepentingan. Dan ternyata bergantung sama manusia, ada juga loh kepentingan-kepentingan di dalamnya, gitu loh. Paling itu yang ingin aku kutip. Lalu aku juga pengen bercerita tentang ada filsuf Yunani lagi, itu Socrates. Ketika Socrates bertanya kepada muridnya Aristopos, sebenarnya apa sih tujuan makna kehidupan itu? Terus Aristopos menjawab, yang aku cari adalah kebahagiaan. Ternyata benar. Semua kehidupan kita diisi dan dikelilingi oleh derita. Semua kehidupan kita dikelilingi oleh sebuah masalah. Tapi apa yang ingin kita cari? Kebahagiaan, kecukupan. Itu kata muridnya Socrates. Kurang lebih itu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sebagai storyteller, kita ingin orang tuh mengambil esensi cerita dari yang kita mau mereka ambil esensinya itu apa sih sebenarnya. Tapi cara paling malas untuk membuat orang tersampaikan esensinya adalah dengan kita menyimpulkan sendiri. Ketika kamu mau ngangkat cerita dan tema tentang jangan menyerah, jangan pernah ada kata jangan menyerah dalam cerita kamu. Tapi buat orang berpikir dari cerita kamu bahwa oke, kayaknya dari cerita Alhas gue mulai sekarang gue gak pengen nyerah lagi. Nah, triknya adalah kayak gitu. Jadi salah satunya tadi yang aku bilang ya. Jadi kamu harus bisa going around itu supaya orang yang berpikir sendiri bahwa oke, value dari cerita ini adalah gue gak boleh nyerah gitu. Jadi itu aja satu poin dari gue. Sebenarnya apa yang mau kamu ceritakan? Gitu. Terima kasih. Kalau kamu kan punya banyak cerita tadi ya. Next ketika kamu mau ada di satu panggung, ada satu momen lagi untuk menceritakan sesuatu, boleh kamu menceritakan hal yang lain sebagai support dari main cerita kamu, main story kamu. Jadi ada gagasan besarnya, gagasan besar itu terdiri dari beberapa penunjang. Itu poin penting ketika kita membuat sebuah cerita. Nah, aku nggak tahu yang mana penunjang, yang mana gagasan besar. Ini secara kamu berbicara dengan sangat baik, kamu menguasai panggung dan kamu juga punya kepercayaan diri yang bagus. Tinggal itu balik lagi, seorang pencerita yang baik itu muncul dari seorang penulis yang baik. Seorang penulis yang baik muncul dari pembaca yang baik.